Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kembali pada tema yang sama, manajemen keuangan keluarga, dan bersama narasumber kita, Bapak Novel Ali. Assalamualaikum Bapak Novel Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum? Mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah diberi kesehatan, alhamdulillah. Ya, melanjutkan tema sebelumnya tentang manajemen keuangan keluarga. Ada beberapa soal atau hal-hal yang ingin kita ketahui. Yang pertama, bahwa sebagian keluarga itu terkadang terjadi krisis ekonomi misalnya. Apakah krisis ekonomi ini salah satu faktornya adalah tanpa adanya manajemen keuangan atau tidak ada manage dalam keuangan di dalam keluarga? Seberapa besar faktor ini, Bapak Novel? Ya, jadi kembali lagi bahwa yang namanya pentingnya manajemen keuangan keluarga ini akan memberikan sebuah guidance ya dalam keuangan keluarga itu menjadi lebih baik, lebih efisien, lebih terencana dan lain-lain. Nah, gimana sebaliknya bila tidak dilakukan pengelolaan dengan baik, apakah akan menimbulkan krisis ekonomi? Ya kan? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa ketika kita ini ketika sebuah keluarga itu melakukan sebuah pengelolaan keuangan tanpa ada rambu-rambunya, ya kan? Bahwa bisa jadi pendapatan keluarga tersebut ini pendapatannya sangat cukup. Ya. Tetapi ketika tidak di-manage dengan baik, maka akan terjadi spending atau pengeluaran yang luar biasa besarnya, yang lebih besar daripada stok keuangan yang ada, sehingga akan menimbulkan goncangan-goncangan dalam keuangan. Nah, seringkali kita sadari bahwa goncangan-goncangan keuangan tadi, adanya defisit di keuangan tadi akan disebut ketika itu berlarut-larut, itulah yang disebut dengan krisis keuangan tadi ya. Jadi artinya benar bahwa tidak adanya manajemen atau tidak di-manage dengan baik keuangan keluarga itu bisa berakibat pada krisis keuangan. Yang ini pada gilirannya juga akan merusak keharmonisan sebuah keluarga, dan pada gilirannya juga akan membawa dampak buruk terhadap kelangsungan atau kestabilan atau ketentraman keluarga tersebut, ya kan? Kita dalam berbagai survei ya dalam tentang keharmonisan keluarga, bahwa perceraian adalah yang diakibatkan alasan ekonomi itu menduduki ranking yang tertinggi ya. Rata-rata ranking yang kedua ya kan, alasan perceraian karena alasan ekonomis dibandingkan dengan alasan-alasan yang lainnya. Kayak gitu. Ya mungkin bisa dipangkas salah satu faktor perceraian itu adalah karena tidak melakukan manajemen keuangan. Ya. Sehingga berdampak pada krisis. Ya. Dan krisis itu berdampak pada perceraian. Keretakan rumah tangga, mungkin gitu kira-kira ya. Bisa jadi karena itu seperti yang tadi diingatkan bahwa ketika kita melakukan aktivitas tanpa pengetahuan, maka akan berdampak sebagaimana kita berjalan ya kan di tengah-tengah di tengah-tengah hutan yang tanpa arah lah, kira-kira gitu ya. Jadi kita
bisa terjebak ke dalam sesuatu kerumitan yang kita tidak tahu cara mengatasinya. Nah, maka diperlukanlah manajemen tadi, diperlukanlah panduan tadi, diperlukanlah pengetahuan tentang bagaimana mengelola keuangan yang baik supaya kita ini bisa punya rambu-rambu untuk mengatasi hal-hal tersebut ya. Mungkin ada di dalam ilmu ekonomi ya. Yang saya pikir adalah soal keuangan itu, keuangan keluarga. Tema kita keluarga ini bagian dari tema ini. Kira-kira di antara keluarga itu, yang saya pikir mungkin wanita atau istri atau ibu rumah tangga yang justru lebih pintar atau lebih ketat dalam mengatur soal keuangan ini daripada orang laki atau suami atau kepala rumah tangga. Mungkin begitu atau bagaimana menurut antum? Ya, biasanya dalam keluarga itu masing-masing punya peran. Suami biasanya dikenal atau umumnya dikenal berperan sebagai yang melakukan pendapatan di keluarga tersebut. Artinya suami bekerja, dia mendapatkan gaji, dia mendapatkan sebuah pendapatan yang untuk keluarga ya. Nah, kemudian peran istri lah di sini biasanya yang mengelola ya kan, untuk pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pendidikan, kebutuhan yang sakit, bahkan untuk tabungan-tabungan. Ya biasanya memang wanita dikenal lebih bisa untuk mengelola uang keluarga tadi ya kan. Nah, tapi sebenarnya sebaiknya bahwa suami dan istri ini harus sama-sama bersepakat tadi itu dalam merencanakan tentang pendapatan dan pengeluaran di keluarga ini, ya kan. Jadi sebetulnya di sini adalah keduanya ini bertugas bersama-sama bagaimana bisa menjalankan roda keuangan keluarga sebaik mungkin melalui peran masing-masing tadi. Kayak itu ya. Ya, satu soal mengenai pengusaha sukses ini. Ya mungkin dia bisa menjadi sukses karena manajemen yang baik gitu. Tapi bisa tidak dikatakan bahwa selain itu ada orang berusaha mengelola manajemennya, tapi akhirnya ada mungkin faktor-faktor yang tidak diketahui sehingga terjadi penurunan, menjadi ada kegagalan gitu. Yang ada nggak yang bisa dikatakan keberuntungan atau hoki yang membawa seseorang itu menjadi pengusaha sukses gitu? Beruntung kamu menjadi karena keberuntungan gitu. Ya, jadi kita bahkan dalam tuntunan agama kita ketahui bahwa kita ini diharuskan untuk berikhtiar semaksimal mungkin, bekerja sekeras mungkin, ya, disiplin, dan juga melakukan sebuah pengendalian atau tidak melakukan pemborosan. Ini semuanya tuntunan-tuntunan dari agama yang semuanya kita tahu bahwa di balik itu semua, bahwa untuk mencapai sukses, kita harus melakukan kerja keras. Kita harus betul-betul pantang menyerah, ya kan? Kita harus bangkit ketika jatuh. Nah, ini adalah rumusan-rumusan yang umum diketahui untuk mencapai sebagai pengusaha sukses. Ya, saya ada sebuah cerita bahwa ada dalam sebuah stadium general seorang pengusaha sukses, seorang taipan internasional. Ketika ditanya apa sih resepnya
dari kesuksesan kamu ini apa, Tuan? Iya. Maka si Taipan ini menjawab dengan sederhana. Saya akan memberikan kiat yang sederhana. Yaitu saya selalu bangun ketika jatuh. Saya selalu bangkit ketika tersungkur. Artinya bahwa di situ pengusaha tersebut menekankan tidak boleh berputus asa dalam setiap usaha. Ya. Di situ kita didorong untuk tetap optimis. Ya. Kita didorong untuk terus-menerus memahami bahwa kejatuhan saat ini adalah sebuah proses menuju kesuksesan di masa depan. Itulah kira-kira. Jadi kegagalan itu adalah sebuah proses menuju keberhasilan atau kesuksesan. Ya, jadi singkatnya kita ini diberi guidance untuk kerja keras, kita tidak boleh putus asa, untuk terus-menerus optimis, positive thinking, sehingga sampai memperoleh tujuan-tujuan tadi. Ya, mungkin bisa dikembangkan mengenai soal tadi, mengenai keberuntungan tadi. Saya mengaitkan dengan sebuah riwayat bahwa rezeki itu disebutkan ada dua macam. Rezeki yang kita usahakan, tapi ada juga rezeki yang tidak terduga, yang tidak kita usahakan. Nah, mungkin ini sebuah keberuntungan. Iya. Ya. Jadi wilayah kita adalah pada rezeki yang diusahakan. Ya kan? Sedangkan rezeki yang itu merupakan anugerah, itu bukan wilayah kita, kan gitu. Karena di luar pengetahuan kita ya. Betul. Iya, soal terakhir, menurut Antum, adakah tips untuk menjadi sukses dalam mengadakan sebuah usaha? Ya, jadi menu atau resep sukses, ya, itu banyak sekali ya, resep sukses. Tapi yang paling jelas yang pertama adalah ketika kita ingin sukses, kita harus punya yang pertama sebuah impian. Kita harus punya sebuah cita-cita bahwa kita ini akan menjadi sukses. Kemudian cita-cita itu harus kita bisa turunkan ya menjadi sebuah target bahwa kita ini ingin sukses menjadi pedagang. Misalkan kita ingin sukses menjadi peternak, kita ingin sukses menjadi petani, atau kita ingin sukses menjadi seorang pemilik toko-toko online yang besar, ya kan? Artinya itu semua harus diturunkan menjadi sebuah target yang jelas dalam 1 tahun, dalam 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun dan lain-lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kan? Kita harus pelajari dengan baik, kita harus tekuni dengan baik bidang yang kita pilih. Ya, apakah di area pertanian, ataukah di area peternakan, ataukah di area tadi itu bisnis online. Artinya kita harus betul-betul pelajari sebaik mungkin. Nah, yang berikutnya adalah kita harus belajar dari pengusaha yang sukses di bidang itu. Jadi kalau kita ingin masuk ke area petani pun banyak macamnya, petani alpukat, petani cengkeh, petani apapun. Kita harus belajar dari petani yang di bidang itu, yang akan kita tekuni tadi. Jadi belajar dari ahlinya. Belajar dari yang expert di bidang ini. Nah, yang langsung praktek yang memang dia punya track record sukses di situ. Dan yang berikutnya adalah ketika semua persiapan itu sudah selesai, artinya ketika persyaratan itu sudah komplit, maka kita harus segera melangkah. Seringkali kita sudah pelajari, semuanya sudah kita syarat-syarat kita lakukan, tapi kita nggak berani melangkah. Artinya keberanian melangkah ini salah satu menjadi faktor yang penting untuk menuju kesuksesan. Nah, setelah kita melangkah, artinya berikutnya yang penting adalah kita tidak boleh berhenti belajar.
Artinya harus terus-menerus kita lakukan evaluasi, terus-menerus kita lakukan pembelajaran, pembenahan, ya kan, terus-menerus itu. Jadi belajar terus-menerus, jangan pernah putus asa, kan gitu ya. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah merasa cukup. Untuk puas dengan apa yang telah kita hasilkan, kan gitu ya. Apalagi juga berbagi pengalaman, bagi ilmu ke yang lain. Betul. Dan terakhir selalu kita lakukan evaluasi, kemudian kita lakukan continuous improvement, atau perbaikan secara terus menerus. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih Bapak Novel atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin, insyaallah. Pemirsa yang saya muliakan, demikian yang dapat kami sajikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.